Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Jadi saya Alwan dan di video kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu cara membangun server home lab yang sederhana bagi teman-teman yang masih pemula nih. Nah, jadi kenapa home lab? Pertama, untuk belajar lah yang pasti. Kedua, kita bisa bikin sistem cloud penyimpanan pribadi sendiri. Terus yang favorit saya nih, saya bisa bikin self-host VPN sendiri untuk akses jaringan di rumah atau bahkan untuk mentunneling semua traffic yang ada di device portable saya kayak HP atau laptop melalui jaringan VPN pribadi saya. Terus yang terakhir yang pasti juga hobi yang cukup menyenangkan bagi saya, jadi bisa dieksplor buat teman-teman. Nah, kemudian hardware yang bisa kita gunakan sebenarnya fokusnya di home lab ini adalah kita bisa gunakan hardware yang sudah ada. Jadi teman-teman nggak harus beli atau rakit PC gitulah atau beli komputer baru. Nah, teman-teman sebenarnya bisa bahkan laptop bekas pun bisa. Cuman saya nggak terlalu rekomendasi ya. Nah, kalau PC bekas masih oke lah. Jadi teman-teman misalkan kalau punya PC nganggur yang pingin teman-teman fungsiin nih biar nggak berdebu aja. Nah, ini bisa dijadiin home lab server. Nah, kemudian OS yang bisa kita gunakan sebenarnya banyak ya, karena ini server mostly ya kita bicara distro Linux lah. Kalau teman-teman yang udah tahu tentang networking atau virtualisasi, mungkin teman-teman lebih familiar dengan Proxmox. Cuman karena tutorial ini saya tujukan bagi teman saya yang masih pemula, jadi saya akan fokuskan menggunakan salah satu distro Linux untuk home lab, yaitu Trunas. Nah, kemudian di video ini apa saja sih yang akan kita lakukan? Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan cara instalasi Trunas di home server, kemudian mengkonfigurasi storage yang ada di PC teman-teman agar bisa dibaca oleh Trunasnya. Kemudian kita akan membuat file sharing Windows atau share folder. Kemudian juga yang terakhir, kita akan menggunakan Tailscale sebagai VPN agar kita bisa mengakses home server kita dari jarak jauh. Oke, jadi yang pertama teman-teman kita akan download Trunas. Nah, Trunas ini bisa teman-teman diakses, ini websitenya trunas.com atau mungkin bisa cari di Google. Ini halamannya. Setelah itu teman-teman pilih menu yang kanan atas ini, Get Trunas, terus download Trunas Community Edition. Nah, ini halaman inilah promosi produknya. Kemudian teman-teman pilih download. Nah, sebelum download Trunas ini, saya akan jelaskan ya secara singkat kira-kira minimum spesifikasinya apa sih yang dibutuhin. Nah, di sini kita butuh CPU dual core, terus 8 GB RAM dan 2 penyimpanan. Nah, 2 penyimpanan ini kenapa harus 2 penyimpanan, Bang? Jadi si Trunas ini dia butuh satu storage independent sendiri untuk si OS itunya sendiri. Nah, terus disk yang satu lagi baru untuk data kalian. Nah, jadi misalkan teman-teman punya PC lama, ya minimal punya 2 device lah, 2 penyimpanan drive lah, satu SSD untuk si Trunasnya, satu lagi entah HDD atau SSD juga buat data kalian. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah, nah terus pilih no thank you, I have already signed up, kemudian pilih download stable. Nah, pada saat video ini dibuat, kita ada di versi 24.10.1. Kemudian kita download, kita tunggu. Oke, kalau download sudah selesai, kemudian kita akan buat bootable drive-nya untuk si Trunasnya. Jadi teman-teman siapin flash disk, kemudian kita akan gunakan tools Rufus ya untuk ngebuat bootable USB drive-nya agar kita bisa menyolokkan USB ini ke komputer kita agar bisa kita instalasi Trunas. Cuman untuk tutorial yang Rufus ini saya harap teman-teman bisa coba sendiri lah ya. Saya anggap teman-teman udah paham. Jadi saya akan lanjutkan ke proses instalasi si Trunasnya. Nah, teman-teman, karena kebetulan saya tidak punya PC nganggur lagi yang bisa saya instalasi Trunas, saya akan mensimulasikan instalasinya menggunakan VMware. Jadi untuk konfigurasi hardware-nya saya alokasikan RAM 8 GB, ini prosesor dual core, kemudian ini ada 2 drive yang pertama sebesar 20 GB ini untuk instalasi Trunasnya, kemudian 40 GB ini sebagai drive untuk data kita nanti. Oke, kita jalankan. Kemudian ini adalah halaman Trunas, instalasi Trunasnya. Nah, kita pilih yang paling atas, Start Trunas Scale Installation. Tunggu aja teman-teman, ini lagi ngopi file. Nah, ini halaman setupnya instalasi Trunas, kita pilih install. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah menambahkan tuh ada 2 drive ya. Drive yang kita akan gunakan yang 20 GB ini ya, yang akan kita jadikan sebagai boot drive. Kemudian kita pilih dengan menekan spasi. Setelah itu oke, enter, kita yes. Nah, ini ada 2 cara untuk autentikasi si Trunas. Yang pertama menggunakan web UI, satu lagi user yang udah disediakan. Jadi kita pakai yang udah ada aja, Trunas admin. Nah, kita bikin passwordnya biar gampang, 123456 12345. Idealnya passwordnya yang secure ya teman-teman, kalau enggak bahaya. Kemudian allow FA boot ya saja lah kalau dia muncul. Sekarang kita tunggu.
Oke, instalasinya sudah selesai. Nanti kita akan restart, kita pilih reboot system. Nah, teman-teman, ini adalah halaman boot si Trunasnya by default. Kita pilih yang atas saja, enter. Tunggu aja teman-teman, ini lagi loading. Oh iya, mungkin sekedar catatan karena ini saya simulasikan di laptop saya yang speknya sebenarnya cukup lumayan. Mungkin waktu instalasi mungkin bervariasi ya. Apabila teman-teman punya hardware yang memang jadul banget, mungkin bisa lebih lama lagi. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Oke teman-teman, jadi kita sudah berhasil masuk ke konsolnya si Trunas. Nah, ini adalah konsol Trunas yang bisa kita pelajarin. Ada menu-menunya lagi ya. Kalau teman-teman mau nyeting, cuman kita akan fokus ke IP-nya ini. Jadi IP-nya ada IP si Trunasnya yang didapatkan dari jaringan rumah kita. Nah, IP ini akan kita gunakan untuk mengakses si dashboard web Trunasnya. Nah, di sini saya dapat IP 192.168.71.108. Nah, kita buka. Oke. Nah, ini sudah muncul. Untuk username-nya kita masukkan username yang sudah disediakan oleh si Trunasnya tadi, Trunas admin. Password yang kita setelah setting 123456. Kita login. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan Trunasnya. Jadi, kalau sudah berhasil login ke sini, kita sudah berhasil instalasi Trunas di home server. Nah, kemudian untuk yang drive 40 GB tadi, itu kan ingin kita setting tuh sebagai share drive lah atau network drive agar bisa diakses oleh orang rumah. Nah, cara settingnya gimana? Kita ke menu storage, kemudian create pool. Untuk nama poolnya bebas, coba kita namakan drive, enkripsi nggak usah. Nah, ini apabila muncul warning seperti ini, ya, ini sebenarnya warning yang muncul kalau menurut saya karena kita pakai VMware ya sebagai media instalasinya, jadi kita klik allow aja. Nah, ini nanti akan muncul unassigned disk 40 GB yang tadi. Nah, kita di data ini layout pilih yang stripe. Nah, ini akan muncul warning, ini normal karena kita hanya punya satu drive yang akan kita gunakan sebagai media penyimpanan. Idealnya minimal itu 2 agar kita bisa set mirror. Misalkan teman-teman punya 1 tera hard disk sebanyak 2, nah itu bisa bikin mirror. Itu yang disarankan oleh si Trunasnya. Jadi apabila salah satu hard disk rusak, tuh teman-teman masih ada redundansinya lah di hard disk satu lagi, jadi nggak perlu matikan servernya gitu. Jadi cukup ganti hard disk yang rusaknya aja, nanti dia akan nge-rebuild array-nya sendiri. Nah, karena cuma satu, kita pilih stripe. Ini di size-nya sesuai dengan yang kita tadi konfigurasi. Nah, ini akan ngasih warning, kita klik next saja. Nah, ini untuk yang log, spare, cache, metadata, didap ini opsional, dan kita review. Nah, ini kita lihat nih, ini sudah ada keterangannya nih. Kita akan membuat pool baru sebesar 40 GB dengan konfigurasi stripe. Estimasi kapasitas menunjukkan 40 GB jelas, karena hanya ada satu. Walaupun ini sebenarnya nggak direkomendasikan ya. Kita klik create pool, terus continue. Tunggu aja, dia akan nge-format drive-nya. Oke teman-teman, jadi kita sudah berhasil membuat pool drive-nya yang tadi. Nah, di sini di home storage-nya dia akan berubah seperti ini. Dia akan menampilkan status dari pool drive-nya. Kemudian kita akan buat share foldernya. Share foldernya kita ke menu credential dulu, karena kita akan perlu membuat user. Kita bikin user baru, Alwan, terus ini username-nya Alwan, password kita bikin coba 123457. 123457. Oke, kita save. Kemudian kita ke menu share. Nah, ini Windows SMB share yang kita pilih add. Kemudian untuk path-nya kita pilih boot pool drive tadi. Nah, cuman kita akan bikin dataset karena ini untuk membuat partisi baru ya, karena si Trunasnya pasti akan minta. Kita create dataset, kita bikin nama share. Setelah itu kita klik save, kemudian kita pilih start. Oke, setelah kita berhasil membuat SMB share-nya, sekarang kita akan coba akses dari komputer kita yang terhubung dalam satu jaringan yang sama dengan si home servernya. Kita ke network, kemudian ini yang Alwan NAS ini sebenarnya NAS yang memang sudah saya gunakan di rumah. Nah, ini Trunas yang tadi baru kita buat. Kita klik 2 kali. Nah, more choice, use different account. Kita masukkan username yang tadi sudah kita buat. Tadi kita buat Alwan, password 123457. Nah, ini teman-teman, ini kita sudah berhasil membuat share folder si Trunas. Ini kita bisa bikin file. Ini contoh aja lah, ini contoh. Oke, nah ini biar lebih enak, biasanya saya mappingin sih ke Windows-nya, jadi biar bisa kelihatan lebih enak. Nah, ini dia share Trunasnya yang sudah tadi kita buat. Nah, kalau cara akses dari HP-nya gimana? Oke, kita sekarang ke HP Android. Oke teman-teman, di sini saya ada HP yang saya gunakan. Ini ada Google Pixel. Ini sudah terhubung ya ke jaringan WiFi yang sama. Sekarang saya ada aplikasi sih namanya File Manager. Ini bisa saya gunakan untuk akses Samba tadi. Kita remote. Oh ya, ini sebelumnya tadi sudah saya buat. Saya hapus dulu.
Gimana cara hapusnya? Remove, oke. Add remote location, pilih yang Samba. Kita masukin IP si terunasnya tadi, 6871.108, username Alwan, password 123457. Oke. Nah teman-teman, ini kita sudah bisa berhasil mengakses share foldernya tadi. Nah, jadi sekarang kita sudah berhasil membuat share folder yang bisa diakses melalui komputer, laptop, dan bahkan juga dari HP. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah berhasil mempraktikkan dan menyeting Samba atau file share folder yang bisa diakses dari HP maupun dari komputer atau laptop. Nah sekarang gimana kasusnya kalau kita lagi ada di luar rumah, terus kita pengen akses jaringan rumah gitu, kita pengen buka NAS kita pengen akses file, kita bisa gunakan VPN yang bernama Tailscale. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ZeroTire, Tailscale atau Hamachi, nah itu kurang lebih kerjanya sama, mirip. Tapi saya dari banyak VPN yang saya gunakan, saya sih lebih cocok ini Tailscale karena juga lebih gampang di setting. Oke, sekarang kita pilih Get Start, it's free. Di sini saya akan login menggunakan Google. Oke, sign in. Nah, ini kalau sudah berhasil daftar, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan instalasi Tailscale-nya di Trunas kita. Nah, ada satu fitur Trunas yang saya suka, jadi dia ada fitur semacam repository aplikasi atau semacam App Store-nya lah, seperti itu. Di menu Apps, kita pilih Discover Apps, kita refresh dulu, dan kita cari Tailscale. Nah teman-teman, di tab ini tolong diperhatikan karena ada beberapa tab yang cukup krusial dan harus teliti. Untuk poolnya tadi kita pilih pool yang tadi sudah kita initialize di awal, kita choose bla bla bla, ini agree. Nah ini time zone-nya, karena saya tinggal di negara Wakanda, Asia, Wakanda, oh nggak ada, Jakarta. Oke, hostname sini bebas dinamakan. Jadi penjelasannya adalah hostname sini adalah nama mesin yang akan muncul di Tailscale kita nanti. Saya namakan Trunas aja, Trunas Tesla. Nah untuk outkey ini kita harus generate dari si Tailscale-nya. Cara generate-nya kita akan ke Tailscale, kemudian ke setting, ke key. Nah di bagian outkey kita akan generate outkey, kita namakan Trunas Reusable, cek aja, terus kita klik generate key. Nah ini kayak yang tadi kita copy, klik down, kita balik lagi ke Trunas, kita paste di sini. Ini di checklist, user space checklist, advertise exit node kita checklist. Jadi sebelumnya tadi saya juga sampaikan di awal video, kita ingin menjadikan home server kita itu sebagai suatu full tunnel VPN. Jadi full tunnel VPN itu kita akan mengalihkan traffic, misalkan teman-teman punya HP yang Android gitu, terus sudah terinstall Tailscale. Nah kita ingin dialihkan dulu ke jaringan rumah kita, terus baru dialihkan ke internet. Nah ini kita pakai exit node. Kita akan setting exit node-nya cukup dicentang aja. Terus untuk advertise route ini sebenarnya subnet router. Jadi subnet router ini misal teman-teman punya device yang nggak bisa diinstal Tailscale kayak router di rumah, nah tapi teman-teman pengen akses dari luar rumah, misal teman-teman lagi di luar kota, terus servernya itu atau routernya itu ada yang perlu diubah setting, atau ada device-device lain lah yang dalam jaringan rumah itu yang perlu diakses tapi nggak bisa install Tailscale. Nah teman-teman bisa settingin subnet router. Kita masukkan root IP subnet di rumah kita, karena ini 192.168.71. Nah ini yang di bagian terakhir setelah 71, digit 123 ya, digit terakhirnya kita isi 0/24. Oke, kemudian host network jangan lupa ini harus dicentang, terus yang lain biarkan saja, terus klik install. Lagi nunggu install, teman-teman, di halaman subnet router ini sebenarnya berdasarkan pengalaman saya itu ada variabel yang perlu kita masukkan ke dalam Trunasnya. Jadi di bagian IP forwarding ini, nah ini harus kita tambahkan ke Trunasnya. Kita lihat Trunasnya, nah ini sudah jalan. Tailscale-nya apabila kita ke halaman Tailscale kita yang di awal sini, machine. Nah teman-teman lihat ini sudah muncul nih nama mesinnya tadi, hostname-nya Trunas Test, terus dia sudah sudah sebagai subnet router. Terus ini juga sudah jadi exit node. Cuman ini perlu kita approve lagi di Tailscale-nya. Cara melakukan approve-nya, kita klik titik 3 di sini, terus edit root setting, kita checklist root dan exit node tadi. Nah ini sudah berhasil. Oke, sekarang kita balik lagi ke Trunasnya. Kita akan konfigurasi variabel ini. Kita ke sistem, advanced setting, sysctl, jorok ya. Terus
kita copy ini variabelnya net IP forward, paste sini value-nya 1. Namanya apa ya? Subnet Tailscale 1. Kemudian copy lagi. Yang kedua VV6 kita paste sini value 1 subnet TS. Oke, sudah berhasil. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah merestart si Trunasnya dahulu. Oke teman-teman, setelah kita restart Trunas kita, sekarang kita akan coba akses Tailscale ini. Oke teman-teman, jadi kita akan ke Play Store Tailscale. Nah ini kebetulan sudah saya install yang ini ya, open. Nah kemudian kita login, connect. Ini sudah berhasil ya terhubung ke si VPN Tailscale. Nah sekarang saya akan demonstrasikan use case penggunaan Tailscale ini. Jadi misal nih saya matikan WiFi ya. Jadi sekarang saya simulasikan saya sedang berada di luar rumah menggunakan mobile data. Nah terus saya ingin mengakses home server saya gimana. Nah ini teman-teman buka Tailscale, nyalakan. Ini statusnya sudah connected. Saya untuk misal aja ping aja. Oke, masih aman lah di bawah 100. Oke teman-teman, tadi kita akan coba ini saya sudah menggunakan data ya, tidak terhubung ke WiFi. Kita akan coba akses NAS kita dari data. Jadi ini seakan-akan kita lagi di luar rumah. Nah ini masih bisa diakses, teman-teman lihat. File bisa dibuka secara normal. Oke, kosong. Nah sekarang saya akan juga jelaskan satu fitur yang menurut saya sangat berguna juga, karena pengalaman saya apabila menggunakan mobile data ini di Telkomsel ya, operator Telkomsel itu misal saya lagi buka Reddit, walaupun saya udah pakai private DNS itu kadang masih nggak bisa. Jadi solusinya saya akan menggunakan exit node. Jadi traffic HP saya ini tidak akan langsung ke jaringan Telkomsel, tapi ke jaringan rumah dulu di tunnel menggunakan si Tailscale ini, VPN baru ke HP saya. Oke, ini sudah saya lihat nih exit node-nya, nama PC yang tadi Trunasnya sudah kita buat. Sekarang saya akan demonstrasikan dulu. Ini tanpa exit node ya. My IP nah teman-teman lihat di sini ada IP saya, IP-nya nih lihat satu Telkomsel, ISP-nya. Kemudian kita nyalakan si exit node-nya. Nah ini sudah on. Kalau sudah seperti ini, kita coba lagi refresh. Nah ini IP-nya berubah jadi IP jaringan rumah saya, Bisnet. Nah jadi HP ini seakan-akan traffic internetnya itu berasal dari traffic di jaringan rumah kita. Jadi udah seperti VPN kayak NordVPN yang full tunneling seperti itu. Oke, kita juga bisa lihat di sini bisa mengakses. Oke, jadi ini adalah salah satu NAS yang ada di rumah saya juga, cuman beda IP sih. Coba kita akses NAS kita, tadi sudah kita buat ya teman-teman lihat, ini sudah bisa diakses dari jaringan yang berbeda atau dari kode HP ini dari mobil data. Nah oke, bahkan kita juga bisa akses misalkan teman-teman mau lihat router gitu, ini juga bisa lihat router yang di rumah saya. Ini bisa diakses tanpa harus terhubung ke WiFi yang sama. Oke teman-teman, jadi di video ini kita sudah berhasil dari instalasi Trunasnya, kemudian kita sudah berhasil membuat storage dan folder share juga, dan bahkan terakhir kita sudah menyeting si VPN Tailscale ini agar bisa membantu akses dari luar jaringan rumah kita dengan home server yang ada di rumah kita.
Nextnya, mungkin saya akan buat video cara instalasi dan konfigurasi firewall di Truenas untuk filtering DNS atau memblokir iklan. Oke, sekian itu video yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih.